warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagasya Putra dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau lebih tepatnya mempresentasikan tentang ragam bahasa sebagai pengganti ujian akhir semester. Yang pertama, di sini ada pengertian. Saya mengambil pengertian dari Bachmann tahun 1999 bahwa ragam bahasa yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, menurut kawan bicara, orang yang dibicarakan, dan serta menurut medium pembicara. Sementara ahli lainnya dari Dendi Suhono 1999, sehubung dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu timbul masalah pokok penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, di kampus, dan pertemuan resmi yang digunakan bahasa baku. Atau sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di lingkungan sekitar, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut untuk menggunakan bahasa baku. Sementara menurut Weismann, ragam bahasa itu ragam bahasa yang jurnalistik dan hukum tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan kosakata bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku dan berkaitan dalam latar belakang pembicara, pelaku pembicara, dan topik pembicara. Nah, selanjutnya, penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluan. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien dalam bahasa, timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Nah, dalam hal ini disebut dengan ragam standar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ragam bahasa. Yang pertama ada faktor budaya. Seperti yang kita ketahui, setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda-beda. Seperti di daerah Jawa, Batak, Papua, dan yang lainnya. Indonesia memiliki banyak faktor budaya. Yang kedua ada faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dan daerah lainnya. Yang ketiga ada faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti di wilayah pantai, pegunungan. Yang jelas biasa menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan menggunakan intonasi antara besar dan kecil. Jika di daerah pantai itu biasanya suaranya agak tinggi karena harus mengucapkan kosakata ada hembusan angin, deburan ombak. Kalau di pemukiman suaranya pelan karena padat penduduk. Dan jika terlalu keras maka akan mengganggu penduduk lain. Selanjutnya di slide ketiga ini kita akan membahas macam-macam ragam bahasa. Yang pertama ada ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa berdasarkan media ini yang disebut dengan ragam lisan, yaitu suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap seperti mulut yang sering kita gunakan. Nah, contohnya ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Ciri-ciri dari ragam bahasa lisan, yang pertama memerlukan orang lain, yang kedua unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, yang ketiga terikat ruang dan waktu, dan yang keempat pengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Selanjutnya ada ragam tulis, yaitu ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Kita harus memperhatikan tata cara penulisan, seperti contohnya ragam bahasa teknis,
ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulis yaitu tidak memerlukan orang lain. Yang kedua, adanya unsur gramatikal. Yang ketiga, tidak terikat ruang dan waktu. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Yang kedua, ada ragam bahasa berdasarkan cara pandang atau penutur. Yang pertama, ada ragam dialeks, yaitu ragam variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Istilah lama disebut dengan logat. Yang paling terkenal adalah logat orang Tapanuli karena logatnya yang teramat jelas. Yang kedua, ada ragam terpelajar, biasanya dipengaruhi oleh penutur. Yang ketiga, ada ragam resmi. Ragam resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, harus eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, tidak disingkat-singkat, menggunakan bahasa baku, dan EYD yang baik. Yang ketiga, ada ragam berdasarkan topik pembicaraan. Dari ragam berdasarkan topik pembicaraan, ada beberapa contohnya seperti ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagian norma atau kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dari masyarakat, berhubungan dengan tinggi atau rendahnya status masyarakat. Yang kedua, ada ragam fungsional, yaitu ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu. Selanjutnya ada ragam jurnalistik, yaitu ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan dalam media massa, seperti mendengarkan TV, radio, dan membaca koran. Ragam sastra. Ragam sastra memiliki sifat dan karakter subjektif, lentur, konotatif, relatif, dan inovatif. Bahasa yang dipakai oleh ragam sastra untuk menyampaikan emosi dan pikiran, fantasi, dan lukisan angan-angan, seperti novel, puisi, dan karangan lainnya. Selanjutnya ada ragam politik dan hukum. Ragam politik dan hukum biasanya menggunakan bahasa politik berisi kebijakan yang biasa digunakan oleh para penguasa hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.